Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin. Para musannif rahimahullah ta'ala fa'ana biya bilang fitarin amin. Qala al-imamu Ali karamallahu wajhahu fillah. Imam Ali karamallahu wajhahu berkomentar mengenai Allah. Innahu la tudrikuhu syawahid. Allah itu enggak akan bisa didapati dengan penglihatan. La tahwihil masyahid. Tidak ada hal-hal yang tampak yang bisa mencakupnya. La tarahun nawazir. Tidak bisa dilihat dengan orang-orang yang mampu untuk melihat sebenarnya. Wala tuhjibuhu sawatir. Allah tidak akan dihalangi dengan adanya penutup. Wala bizi azmin tanahat bil ghoyat. Ya. Dengan adanya nilai keagungan itu tidak akan menjadi batasan untuk kesempurnaan. Fa'azamtuhu tajsidan, ya. Allah maha besar dari sekedar berbentuk jasad. Wala bidhi kabrim imtadat bihin nahaya fakabartuhu tajsiman. Jadi Allah itu tidak bisa dikonsepkan sebagai memiliki fisik yang besar, yang mana besar itu ada batasannya. Sehingga mengklaim Tuhan itu maha besar, itu sama saja dengan menyamakan Tuhan berbentuk jasad. Nah, semacam itu. Tatimatun qala Tajuddin As-Subki, fa innallaha maujudun qoblal khalqi. Allah itu wujud sebelum makhluk. Tidak ada permulaan, tidak ada ending, tidak ada atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Keseluruhan sebagian, tidak dipertanyakan kapan ada, tidak dipertanyakan bagaimana di mana adanya, bagaimana ada, tidak berkaitan dengan tempat, ya, tidak berkaitan dengan tempat, keberadaan tidak berkaitan dengan tempat, tidak juga dengan keberadaan alam semesta, tidak dengan berjalannya waktu. Ya, tidak terkhususkan dengan tempat, tidak tersibukkan, ya, akan suatu hal. Kasusnya kalau sibuk itu kan akhirnya mengabaikan pekerjaan yang lain. Ya Allah mengerjakan keseluruhannya tanpa disibukkan oleh salah satu pekerjaannya. Tuhan tidak memiliki persepsi, Tuhan tidak menggunakan konsep akal, tidak memiliki akal pikiran, ya, tidak memiliki zihen itu ya semacam gambaran-gambaran dalam pikiran gitu. La yatamatsal fin nafsi, tidak bisa digambarkan wujudnya, dirinya. Wala yatasawwar fil mani, tidak bisa dipersepsikan, tidak bisa digambarkan dengan akal, tidak berkaitan dengan persepsi dan pikiran-pikiran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Ini adalah akhir dari sebuah keyakinan walaisa fiha mayungkiruhu sunniyun. Nah, dan dalam konsep ini itu adalah tidak ada yang mengingkari dari golongan sunni. Nah, di Batang, ya. Batang kan ya Pak Purnomo Pak ya. Itu salafinya mulai rame kan, ya. Pekalongan basisnya ya ramai. Oh. Nah iya, padahal kan di Pekalongan ada kanzu solawat. So, salafinya kok ya rame ya. Mungkin sama dulu di Madinah juga kayak gitu. Oh, iya sih, masjid aja ada WC-nya ya. Perumpamaan besar. Ya kan ide ya biasanya semakin besar dan bagus masjidnya, WC-nya juga semakin besar dan elit kan. Iya. Faidatun kullu nasin waroda fil kitabi awi sunnah. Au qa'a fil wahmi ma'nan ghairola ikin fi hakihi bi'tibari zahiri dalalatihi. Setiap redaksi pada Al-Quran dan hadis
yang memberikan persepsi mengenai sebuah makna yang nggak layak untuk zat Allah, ketika dikaji secara zahir, ihmilhu ala khilafi zahirihi. Silahkan diartikan tapi tidak dengan makna zahirnya. Bisorfihi dengan mengalihkan ila maknan pada makna laikin yang layak untuk zatnya Allah. Wa tariqul khulqi, ya. Yang mana yang layak apa? Ya berkaitan dengan metode-metode bagaimana Allah menciptakan makhluk. Au fawwadha ma'rifatan hakikatal makna al-murad ilaihi. Atau ma'rifatan hakikatil makna al-murad ilaihi. Atau kita pasrahkan saja mengenai makna hakikatnya yang dikehendaki. Wa nazahu amalia ladikubihi, atau ya kemudian Allah kita sucikan dari hal-hal yang tidak layak. Ini adalah metode dari para salaf yang mengembalikan maknanya kepada Allah. Sedangkan kholaf itu yang melakukan takwilan. Keduanya sepakat Allah itu tersucikan dari hal-hal yang tidak layak untuknya. Wa ma'na hadza annahu ta'ala hina yaqul yadullahi fauqa aidihim. Maka ini tidak bisa kita tafsiri tangan sebagaimana tangan kita. Karena yang mengatakan demikian nanti termasuk menggolongkan Allah dengan bentuk fisik. Padahal Tuhan itu tersucikan dari hal yang seperti itu. Arahkanlah kepada makna yang layak semacam mampu. Atau kembalikanlah maknanya kepada Allah. Ya. Sufyan As-Tsauri mengatakan menafsirinya itu adalah membiarkannya. Jadi ya sudah, secara makna kita pasrahkan kepada Allah saja. Gak usah dipikir dalam-dalam. Faidatun, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ayatul mutasyabihat khozainu mukfalatun halluha tilawatuha. Nah, ayat-ayat mutasyabihat itu adalah semacam gudang atau brankas yang terkunci. Ya. Cara mengurainya ya dengan membacanya. Jadi dengan cara membacanya nanti Allah bukakan pemahaman akan ayat itu. Nah. Arsala Zamakhsyariyu sahiba tafsiril sahibu tafsiril kasyafi ila hujatil Islam Abi Ahmad Muhammad Al-Ghazali. Imam Zamakhsyari kirim surat ke Imam Ghazali, risalatan talaba minhu fiha tafsir ayatis sifat, yang meminta tafsiran dari ayat-ayat berkaitan dengan sifat. Famina ar-Rahmanu ala arsyistawa. Nah, pada saat itu Imam Zamakhsyari masih tergolong Mu'tazilah. Ya. Imam Ghazali membalasnya dengan syair yang memiliki pemahaman yang mendalam. Wah, ini panjang sekali. Mungkin ada ringkasannya. Oh, enggak ada. Ya. Katakanlah bagi orang yang tidak memahami tentangku mengenai apa yang aku katakan. Qasiril qaula fahadha syarhun yatul. Ringkaslah ucapan ini karena ini penjabaran yang panjang. Sama sirun ghamitun min dunihi. Qasurat wallahi a'nakul fuhul. Nah, ini adalah hal yang rahasia yang sangat pelik. Nah, yang sebenarnya ini bisa untuk diringkas. Ya. Oleh bisa difahami, ya, diringkas atau difahami oleh para pemuda. Anta la ta'rifu iyaka wa la tadriman anta wa la kaifal wusul. Kamu sendiri enggak mengerti siapa kamu, tidak mengerti, ya, tidak mengerti bagaimana, tidak mengerti dirimu, tidak mengerti siapa kamu dan bagaimana supaya bisa sampai kepada Allah. La wala tadri sifatin rukibat fika harot fi khofayaha al-ukul.
kamu sendiri itu tidak mengerti dirimu itu seperti apa, kamu itu siapa, kamu nggak ngerti. Kamu itu terangkai dari sifat-sifat apa saja. Ya. Aina minka ruh fi jauhariha. Mana roh, perwujudan roh itu mana? Hal taroha fataro kaifatajul. Apakah kau melihatnya dan melihat roh itu berputar-putar? Bakadal anfasu, jiwa. Apakah hal tasuruha? Kau dapat untuk membatasinya? La wala tatri mata angkatazul. Kamu nggak ngerti kapan roh itu akan hilang. Wa aina minkal aklu wal fahmu. Akal dan kefahaman itu yang mana? Idza ghalaban naum, ketika sudah terlanjur tertidur. Fakuli ya jahul. Katakanlah wahai orang bodoh. Imam Ghazali kasar sekali dia di bed ini ke Imam Zamakhsyari. Anta aklul khubsi la ta'rifu kaifa yajri bika am kaifa tabul. Kamu makan roti, prosesnya di dalam perutmu itu bagaimana? Ya. Dan bagaimana kasusnya saat kamu buang air kecil? Nah, ya. Ternyata setelah diselidiki syair itu ternyata bukan milik Imam Ghazali tapi milik Imam Suyuti. Di komentar di bawahnya itu. Fa idza kana tawayakal lati baina jambaika kadza fiha dululu. Bagaimana dengan apa istilahnya? Kalau atasnya pinggang itu namanya apa? Pak Purnomo, atasnya pinggang, bawahnya ketiak. Ya pinggang bagian atas gitu ya. Kamu sendiri nggak mengerti bagaimana pinggang bagian atasmu itu bisa terlipat. Ya. Fa idza kana tawayakalati baina jambai kadza fiha dululu. Bagaimanakah apa namanya? Ini ya bagaimanakah lipatan-lipatan ya lipatan-lipatan yang berada di pinggang bagian atasmu. Wa kaifa tadriman ala arsistawa la taqul kaifastawa kaifan nuzul. Dan kamu tahu dari mana Tuhan itu istawa di arsy? Jangan katakan bagaimana Tuhan istawa dan bagaimana turunnya. Wa kaifa yukarrabu am kaifa yura, gimana cara menceritakan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu dilihat. Fala amri laisa dza illa fudul. Demi umurku itu semua hanyalah sifat terlalu berlebihan untuk mencari tahu. Fahuwa la aina wala kaifa lahu. Tidak dipertanyai di mana, tidak dipertanyai bagaimana. Tuhanlah yang menciptakan konsep segala hal. Bahwa fauqal fauqi la fauqalahu. Allah itu zat yang maha tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari zatnya. Bahwa fi kulli nawahi la yazul. Tuhan itu tidak akan hilang dari yang namanya arah. Bukan berarti bertempat di arah, bukan. Tapi Tuhan itu tidak bertempat dan tahu segala hal yang terjadi di alam semesta. Jalla zatan wa sifatin sama. Mulia secara zat, sifat, dan namanya. Ta'ala qadruhu amma takul. Kekuasaannya maha luhur dari apa yang kau katakan. Wa qaimun ghaniyun wahidun wahai. Qadir muridun alimun bi kulli syai. Allah ini adalah zat yang qaim binafsihi. Jadi nggak butuh makhluk. Qiyam binafsi. Tidak butuh satu orang pun atau suatu apapun. Tidak butuh hal-hal yang lain. Setiap makhluklah yang butuh kepadanya. Allah yang memberi dan tidak mengambil. Bahwa yukti. Bahwa yukto.
wala ya'khud. Nah, makhluk itu diberi dan tidak mengambil. Ya. Makhluk itu diberi dan tidak mengambil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Falau kana ta'ala muhtajan li ahadin lakana hadisan. Karena kalau Allah butuh pada salah seorang, maka Allah itu hadis. Wal hudus muhal. Baru bagi Allah itu adalah hal yang muhal. Faidatun. Ghaniyul khalqi ya'tamidu alal asbab. Makhluk tidak butuh sesuatu itu karena ada sebabnya. Ketika sebabnya hilang, maka kecukupan makhluk itu juga akan hilang. Sedangkan kecukupan Allah itu dengan sebab tidak berkurang, tidak sirna. Di hadis qudsinya disampaikan, wahai hambaku, andaikan orang awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, adalah orang yang paling bersih hatinya, ya, itu tidak menambah kekuasaanku suatu apapun. Wahai hambaku, andaikan orang awalmu, akhirmu, manusiamu, dan jin kamu, ya, merupakan orang yang paling buruk hatinya, itu tidak mengurangi kekuasaanku satu apapun. Nah, saya sini dulu ada yang mau perlu dibahas nggak, Pak Purnomo? Ada ya. Nah, kemudian wahidun, wahdaniyah, artinya tidak berbilang secara zat, sifat, dan juga pekerjaan. Nggak ada satupun yang memiliki sifat Allah. Allah nggak punya saingan, nggak punya persamaan, nggak punya perbandingan, tidak ada yang menyamai, tidak ada lawan. Ya. Katakan Allah itu satu, ya. Allah berfirman, andaikan di langit atau andaikan bersama dengan Allah banyak Tuhan, sebagaimana kalian katakan, pasti Tuhan-Tuhan itu akan berusaha untuk menuju ares. Nah, Allah Maha Suci dari apa yang kalian katakan. Andaikan alam semesta ini banyak Tuhan, ya. Umpama Tuhan satu ingin membiarkan satu makhluk wujud, yang lain ingin mati, maka mereka akan saling bertengkar dan alam semesta ini nggak akan pernah ada. Ya. Faidah atau hidu ala arbaati aksamin. Tauhid itu ada 4 macam. Tauhidul uluhiyah, tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Ya, bukan berarti tauhid uluhiyahnya teman-teman salafi ya. Ini sama dalam namanya saja. Tauhid uluhiyah yakni kembalinya pada konsep bahwasannya Allah Tuhan yang satu dengan sifat ketuhanan. Setiap hal yang mungkin itu kembali kepada Allah. Tauhid af'al itu kembali kepada konsep Allah lah yang mengerjakan segala hal. Tauhid sifat yakni Allah lah zat yang satu-satunya hidup. Tauhid zat kembali pada konsep Allah memang wujud secara hakikat. Lawan dari wahdaniyah adalah ta'adud atau memiliki sekutu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadulu ala annahul wahidu. Nah, ada syair semacam itu. Segala hal itu menjadi pertanda akan adanya Allah, bahwasannya Allah itu satu. Tatimatun intahati sifatu salbiyatul khomsu wayal kidam bakok mukhalafah lil hawadis qiyam binafsi wal wahdaniyah. Nah, salbiyah ini ketika ternaf ini adalah artinya kita menafikan sifat sebaliknya. Itu yang dikehendaki di sifat salbiyah. Jadi ketika sifat ini ada, ini akan menafikan sifat sebaliknya.
yakni sifat-sifat yang menunjukkan nilai kekurangan pada Allah yang sifatnya mustahil. Wahai musonif mulai merinci sifat ma'ani. Dinamakan ma'ani karena nilai-nilai ini adalah hal yang wujud yang berada pada zatnya Allah Ta'ala yang layak diberi nilai kesempurnaan. Pertamanya adalah sifat hayah, yakni sifat yang sedari dahulu yang berada pada zatnya Allah Ta'ala. Allah sendiri sudah mensifati dirinya dengan sifat ilmu, qudrah, iradah. Fakaifa la yusafu bil hayah. Kalau Allah ilmu, qudrah, dan iradah, maka Allah harus memiliki sifat hayah. Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lawan dari hayah adalah mati. Berikutnya sifat qadir. Qudrah adalah sifat wujudiyah azaliyah qaimah bidzatihi ta'ala. Qudrah adalah sifat yang wujud yang sedari dahulu dan berada pada zat Allah Ta'ala. Yang dengan sifat qadir itu ya ta'ata biha, memungkinkan bagi Allah untuk mewujudkan segala hal yang mungkin dan memusnahkannya sesuai dengan irodahnya. Layak juzu an syai'in fal kaunu wa ma fihi tau'u amrihi. Allah nggak memiliki sifat lemah apapun. Alam semesta dan si isinya adalah patuh pada perintah Allah, tidak bisa untuk patuh pada kehendak Allah lebih tepatnya, tidak bisa mendurhakainya. Ya. Wa amruhu bainal kaf wa nun. Jadi perintahnya Allah itu atau kehendak Allah itu ada dalam konsep kaf dan nun, yakni kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ini bukan diartikan amruhu perintah, tapi adalah kehendak atau perkara yang dikehendaki. Urusan Allah itu ketika menghendaki sesuatu, Allah katakan kun. Nah, amr sini maksudnya urusan. Nah, maka Allah adalah zat sang pencipta yang sedari dahulu ya, yang menciptakan makhluk yang baru. Nah, kalau Allah itu Maha Pencipta, maka Allah juga harus memiliki kekuasaan dan pilihan. Ya, Allah harus punya kekuasaan dan pilihan. Lawan dari kudrah adalah ajzu yang artinya lemah. Ajzu pada Allah atau lemah pada Allah sifatnya adalah muhal. Ya. Oh, ada orangnya? Saya kira nggak ada orangnya. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Ustaz, Ya. salbiyah itu apa? Sifat salbiyah adalah sifat yang fungsinya untuk menghapuskan, untuk menolak, untuk menegasi lawan-lawan dari sifat-sifat yang telah disebutkan. Sifat salbiyah itu berisi qidam, baqo, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Kelima sifat ini disebut dengan sifat salbiyah yang fungsinya untuk menghapus perlawanan dari 5 sifat ini. Perlawanannya apa saja? Berarti kalau lawan dari qidam itu adalah hudus, baru. Lawan dari baqo berarti adalah fana, musnah. Lawan dari qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu bighairihi. Untuk eksis harus berpijak kepada benda yang lain. Yang keempat, mukhalafah lil hawadis, lawannya berarti mumatsalah lil hawadis, sama dengan makhluk. Wahdaniyah berarti lawannya ta'adud, berbilang. Bisa dimengerti? Atau ya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Silahkan. Untuk malam ini mungkin kita masuknya setengah jam dulu ya. Soalnya kemarin juga setengah jam, sekarang setengah jam. Biar genap 1 jam gitu. Kemarin nggak ada orang. Ya, tapi ya sudah lah. Nanti insya Allah ke depannya ya sudah kembali normal. 1 jam lagi sebagaimana biasa. Mungkin untuk malam hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.